Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan serial sejarah Tuan Kurau, khususnya tentang peristiwa yang menarik dan penuh emosi, mengungkap sisi manusiawi tokoh-tokoh seputar Tuan Kurau di masa Patrick. Selamat mengikuti. Namun sebelum itu, saya ingin mendisklaimer bahwa bahan presentasi dalam bentuk video ini yang akan ditampilkan ini adalah tentang kejadian lebih kurang 2 abad yang lalu, saat negara Kesatuan Republik Indonesia belum lahir. Perbudakan pun masih ilegal. Dakwah agama dan perang berkelindan. Rakyat masih belum sadar dengan apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Transportasi pun paling modern pun masih berupa kapal layar atau kapal api di laut atau sungai, atau kalau di darat menggunakan kuda. Kemudian video ini merupakan hasil cuplikan dari isi rencana buku yang saya susun berdasarkan serangkaian data sekunder yang sebagian besar terkonfirmasi antara satu dengan lainnya untuk topik yang sama. Video ini juga saya lengkapi dengan pengetahuan saya sebagai putra Rau tentang Rau dan Tuan Kurau, serta kejadian-kejadian yang menarik dan penuh emosi. Ya. Kemudian antara tokoh-tokohnya yang memperlihatkan perlakuan yang masih manusiawi di seputarnya. Maksudnya di seputar Tuan Kurau. Maka dengan kondisi di atas, dengan gaya bahasa yang lugas, saya telah menyusun sebuah buku yang insya Allah akan terbit. Namun sebelum itu saya akan menyajikan video ini sebagai bunga rampai dalam rangka menyambut penerbitan buku tersebut. Berbicara tentang Tuan Kurau, kita tentu berbicara apa itu Tuanku dan di mana itu Rau dan apa itu Rau. Tuanku itu sebenarnya adalah gelar di Minangkabau dan juga berlaku di Rau yang diberikan kepada sebagai pertanda bahwa yang bersangkutan telah menguasai ilmu keislaman hingga dipercaya bisa mandiri dan untuk bisa mengembangkan suatu surau atau madrasah pesantren di negerinya sendiri. Dalam adat yang diadatkan di Minangkabau, terdapat tingkatan penguasaan ilmu agama Islam berdasarkan gelarnya, seperti mulai dari gelar kari, ialah seorang yang telah terpelajar yang telah dapat menghafal Al-Quran. Mungkin saat ini disebut dengan Qori. Kemudian tingkat berikutnya adalah fakih atau ukih bahasa Arab. Yang orang yang lebih telah menguasai ilmu fikih. Kemudian malim adalah orang yang telah memiliki pengetahuan agama Islam yang lebih luas lagi sehingga dipercaya menjadi guru bantu. Di atas malim ini ada peto dan labai. Namun yang tingkat yang tertinggi adalah Syekh atau Tuan Syekh. Ini adalah guru besar atau guru gadang bahasa Minangkabaunya. Dan di Rau dan Minangkabau pada umumnya, Syekh ini kemudian diberi panggilan Tuanku. Sehingga untuk masa kini, bagi yang menyandang gelar-gelar di atas, ya kita harap sudah sesuai dengan tingkat ilmu yang dia peroleh. Sebelum di tahap awal, barangkali kita akan melihat gambaran tentang Rau. Ya. Rau itu bisa disebut dengan City of Fort Van Amerong. Ya. Kalau yang pernah ke Bukit Tinggi, pernah melihat Fort de Kock. Ya. Kalau di Rau itu dulu ada benteng Fort Amerongnya. Tapi saat ini memang sudah tidak bisa kita lihat wujudnya karena sudah dihancurkan dan ada yang sudah berubah menjadi bangunan dengan fungsi yang lain.
bangsa Melayu Rau. Bangsa Melayu Rau bisa dikatakan sebagai penduduk pertama yang menghuni atau menduduki wilayah Rau. Kalau kita bicara tentang Rau pada masa Padri, bukanlah Rau, kecamatan Rau yang ada saat ini itu terlalu kecil. Rau ini identik dengan lembah Rau secara morfologis. Mungkin di dalam buku-buku bahasa Belanda ditulis dengan Rau Landscape. Kalau di Inggris kan menjadi Rau Landscape. Yaitu daerah rawa-rawa yang dalam lingkaran Bukit Barisan, meliputi berbagai daerah yang luas, boleh meliputi Kecamatan Panti saat ini, Kecamatan Padang Gulugur, Bangsa Kadap dan Lubuk Layang yang kini masuk dalam Kecamatan Rau Selatan, Bubusutan, Sungai Ronya yang saat ini masuk dalam Kecamatan Mabatunggul, kemudian Silayang, Muara Sipongi. Ini merupakan dua wilayah yang saat ini berada dalam dua provinsi yang berbeda. Ini merupakan daerah hulu timur dan utara dari lembah Rau. Sehingga di Muara Sipongi itu masih banyak terdapat oleh orang-orang Rau. Ia terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, di mana di sebelah utaranya Rau bersempadan dengan Sumatera Utara untuk saat ini berbangsa Tapanuli. Sebelah timurnya bersempadan dengan Riau Daratan yang berbangsa Melayu Riau, dan selatannya bersempadan dengan bangsa Minangkabau. Di sebelah barat terbuka dengan lautan, yaitu Selat Mentawai hingga Samudra Hindia. Sehingga secara geografis yang merupakan membentuk permukaan bumi di daratan Pulau Sumatera yang mengandung kisah dan legenda yang khas dalam antropologi. Kalau kita coba lihat peta-peta yang ada sekarang, yang sebelah kanan inilah Kabupaten Administratif Pasaman. Pasaman yang dulu sekarang sudah dimekarkan menjadi dua, Pasaman dan Pasaman Timur, Pasaman Barat. Dan Rau itu adalah bagian dari Pasaman yang disebut dengan Rau. Nah, Kecamatan Rau saat ini itu adalah yang kecil. Dan ini pun kalau kita lihat morfologinya, terdapat anak-anak sungai dari daerah aliran sungai yang kemudian berkumpul dari utara menuju ke selatan, dan dari selatan menuju utara, berkumpul di tengah-tengah ini dan melewati celah Bukit Barisan nanti hingga sampai kepada Sungai Rokan yang membawa ke pantai timur Sumatera. Nah, tetapi yang saya katakan tadi, lembah Rau itu meliputi hampir 7 kecamatan yang ada saat ini. Mulai dari Kecamatan Rau, kemudian Rau Utara, Mapatunggul Utara, Rau Selatan, atau ini Mapatunggul, Rau Selatan, Mapatunggul Selatan, Padang Gulugur, dan Panti, dan bahkan sebagian daripada Kecamatan Lubus Kaping sekarang merupakan batas dari lembah Rau, yaitu daerah Sundatar. Itulah luasnya daerah Rau yang kita akan ceritakan di dalam zaman Patri. Bahkan konon jauh sebelum itu yang disebut dengan Luhak Rau pun lebih luas daripada yang kita sebutkan. Sedangkan pada tahun 1830, saat kita masih dijajah oleh Hindia Belanda, Belanda sempat memetakan Rau yang mereka tulis dengan level Rau. Ini pun berkelindan dengan wilayah Mandailing. Jadi antara Rau dan Mandailing itu susah untuk dibedakan pada saat itu. Namun disebutkan itu masih tahun 1830 itu masih di bawah kekuasaan Badri. Dari Rau yang daratan, biasanya perekonomian itu menuju pantai Air Bangis dan Natal di utaranya. Nah, saat ini wilayah yang dua ini terbagi oleh perbatasan Sumatera Utara yang dominan Mandailing dan Sumatera Barat dari wilayah Rau yang ada saat ini. Sedangkan agama pada tahun 1830 itu adalah sudah banyak menganut Islam, tapi umumnya Islam
yang bertarekat, mulai dari tarekat Samania, Satariyah yang datang dari Minangkabau, dan Naksabandia. Sebagian besar pemerhati sejarah yang ingin mengetahui sejarah yang hakiki tentang sosok Tuanku Rao tentu harus mengetahui juga tentang orang-orang di sekitarnya. Kita tidak bisa to the point langsung Tuanku Rao itu siapa, karena dari Belanda sendiri pun susah untuk mengidentifikasi yang mana yang Tuanku Rao. Bahkan seorang Amin Pane pun sempat berpendapat bahwa Tuanku Rao itu sebenarnya sosoknya sama dengan Tuanku Tambusai. Sedemikian dilindunginya identitas Tuanku Rao karena sangat membahayakan pada Belanda. Dan hingga saat ini pun sebenarnya masih menjadi misteri. Tapi dalam buku ini saya coba sedikit mulai menguak siapa itu Tuanku Rao. Nah, orang yang pertama yang sekitar Tuanku Rao yang pasti sangat berpengaruh saat gerakan Padri atau perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Ia disebut sebagai seorang disebut oleh sejarawan sebagai mentor dari Tuanku Rao. Dalam buku saya itu nanti ada di bab 5 yang banyak bercerita tentang siapa Tuanku Imam Bonjol dan bagaimana Tuanku Rao membantunya selama dalam perjuangan di gerakan Padri. Nah, untuk berbicara tentang Tuanku Imam Bonjol, tentu kita berbicara tentang negeri Bonjol. Bonjol itu sendiri ada sejak saat dibuka oleh Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah gelar terakhir yang dia sandang karena ilmu dan jabatannya atau kepemimpinannya saat itu. Nama kecilnya adalah Muhammad Sahab. Nah, kali kalau udah mendengar Sahab ini ada berbau-bau Arab, ya saya tidak tahu persis apakah memang ada keturunan Arabnya, tapi dari yang saya telusuri nanti kita bisa lihat siapa beliau sebenarnya. Sejalan dengan pendidikannya dan ya, capaian ilmunya, maka dia juga digelari dengan Malin Basa. Ya. Tadi sudah disampaikan Amalin itu tingkatnya apa. Kemudian terus menjadi Peto Sari. Setelah gerakan Padri ini sudah mulai berkelindang dengan perang Padri, maka beliau juga diangkat sebagai Tuanku Mudo. Gelar Tuanku Mudo ini adalah panglima perang daripada Padri. Jadi setiap wilayah Padri itu ada Tuanku Mudonya. Gelar Tuanku Mudo ini bertahan hingga Tuanku Imam Bonjol didaulat menjadi imam besar di wilayah Bonjol. Dan dimulai dari bentengnya tersebut. Sehingga Bonjol itu ada sejak Tuanku Imam Bonjol membangun benteng di sana. Jadi tidak ada Bonjol itu kalau tidak ada Tuanku Imam Bonjol. Lalu siapa dia? Saya berhipotesis pertama dari gelar-gelar yang ada bahwa dia itu adalah ilmuwan Islam. Kemudian karena dia memimpin peperangan, dia panglima perang, dan dia adalah perintis negeri Bonjol. Setelah benteng Bonjol terbentuk, kemudian meluas menjadi perkampungan, dialah yang memimpin negeri Bonjol tersebut. Akhirnya di zaman kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahi beliau sebagai pahlawan nasional. Namun ternyata ada yang orang belum banyak tahu bahwa beliau adalah keturunan Wali Songo.
dan sekaligus adalah keturunan Ningrat Minangkabau, maksudnya keturunan Raja Bagaruyung pada masanya.